Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu, dari kasih-Mu. Lewat lembah yang gelap, lewat lembah temani aku, Kau temani aku. Ya Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Kami tenang bersama-Mu Tuhan, kami aman di dalam-Mu Tuhan, dalam segala keadaan Tuhan. Tuhan, kami aman bersama Engkau Tuhan, kami aman di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, haleluya, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Yang kami tahu Tuhan, kami aman di dalam Engkau. Walaupun kami ada di situasi yang tidak menentu di tengah badai sekalipun. Tapi satu hal yang kami tahu Tuhan, kami aman di dalam-Mu, kami tenang bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu melimpah di dalam setiap kami. Terima kasih. Dan kami berjalan di dalam anugerah-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari terus bawa kami Tuhan melewati badai, melewati taufan sekalipun Tuhan. Terima kasih. Kami tenang Tuhan karena Engkau ada bersama kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Engkau tidak tinggalkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Oleh sebab itu saat ini Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk Engkau taburi dengan firman-Mu. Berfirmanlah, melayakkan setiap kami untuk menerima yang terbaik dari Engkau. Layakkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami terima firman-Mu saat ini Tuhan, dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita lihat bersama di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-7. Saya undang saudaraku sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca bersama di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-7, 2-3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Silakan duduk saudara. Ini Paulus yang berkata saudara ya, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saya berikan tema firman saat ini yaitu cinta sampai akhir. Kalau berbicara cinta, tidak jauh-jauh dari hubungan suami istri. Firman Tuhan atau Alkitab memberikan contoh hubungan gereja dengan Kristus itu sama seperti hubungan suami dan istri. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat saat ini bagaimana cinta itu dapat bertahan sampai akhir, ada hal-hal yang harus kita perhatikan tentunya. Saudara, perjalanan cinta, perjalanan iman itu mencapai garis akhir, itu dibutuhkan gairah cinta yang dalam. Gairah ini kalau dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan keinginan atau keberanian yang kuat. Ya, keinginan atau keberanian yang kuat. Oleh sebab itu gairah ini mempunyai kekuatan dan itu hanya dapat diperoleh di dalam cinta karena cinta kuat seperti maut. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan dalam Kidung Agung bahwa cinta kuat seperti maut,
tidak ada yang dapat mematahkan sesuatu, tidak ada yang dapat memisahkan sesuatu kalau di dalamnya didasari oleh cinta. Ya. Tidak ada. Kalau ada cinta yang kuat, ada gairah di dalamnya, ada kekuatan, ada satu keberanian, ya kekuatan atau keberanian yang kuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di situ maka kita akan melihat, kita akan merasakan bagaimana kekuatan daripada cinta itu. Cinta yang membuat kita kuat dan bertahan. Nah, saudara, kalau berbicara tentang cinta, ini gereja dengan Kristus, gereja dengan mempelai, ya, dengan sang mempelai, yaitu Kristusnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus cintanya tidak dapat diragukan lagi. Karena dia sudah rela mati untuk saya dan saudara. Yang dipertanyakan saat ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Apakah kita mencintai dia seperti dia mencintai kita? Zaman sekarang, begitu banyak hal yang harus kita lewati. Tantangan demi tantangan dalam kehidupan harus kita alami. Kalau tidak ada kekuatan cinta akan Yesus, maka kita akan meninggalkan dia. Karena apa? Katanya ikut Tuhan itu enak. Katanya ikut Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, maka doa-doa kita dijawab. Katanya kalau ikut Tuhan, maka segala sesuatu dipermudah. Tapi kenapa yang aku alami kok seperti ini? Mungkin kita mempertanyakan hal itu. Saudaraku, kalau tadi kita sudah nyanyikan lagu berkata bahwa walaupun kita ada di dalam keadaan yang tidak menentu, tapi kita tenang bersama dengan Dia. Ya, kita percaya. Cinta itu mengandung satu kekuatan mempercayai. Tapi kalau kita ragu, kita masih belum bulat untuk percaya, berarti cinta kita itu masih dipertanyakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita dengan Tuhan adalah perjalanan sebuah hubungan, ya. Antara kita dengan Tuhan itu perjalanan sebuah hubungan. Sama dengan suami istri. Perjalanan sebuah hubungan, tantangan seberat apapun, sesuatu yang tidak mengenakan bagaimanapun yang terjadi dalam sebuah hubungan itu, tapi tetap harus bertahan. Karena di dalamnya ada kekuatan cinta yang mengikat kita, yang mempersatukan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu, tanya di dalam diri kita saat ini, apakah kita mencintai Dia? Ya. Apakah kita mencintai Dia? Saudara, kalau kita mencintai, itu cinta bukan didasari oleh suatu keadaan. Cinta atau kasih itu tidak didasari oleh suatu keadaan. Kalau kita berkata aku mencintai, tapi didasari oleh suatu keadaan, itu bukan kasih, tapi hanya perasaan aja. Tapi kalau didasari dengan kasih yang murni, cinta sejati, cinta yang murni, maka segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita yang tidak ada alasan bagi kita untuk bertahan, tapi kita akan tetap bertahan. Amin. Jadi ketika kita berjalan, ini satu perjalanan ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perjalanan sebuah hubungan kita dengan Tuhan.
Ketika kita menjalani cinta mula-mula kita begitu bergairah dengan dia. Kita berapi-api dengan Tuhan. Kita berkata bahwa Tuhan, seperti Petrus katakan, semua lari, aku gak bakalan lari. Tapi ketika diperhadapkan dengan ancaman, langsung berkata, aku tidak mengenal dia. Saudara, sehingga ketika Yesus bangkit, sebelum Yesus naik ke surga, Petrus ditanyakan 3 kali. Apakah engkau mengasihi aku? Karena Yesus pernah mendengar bahwa ketika yang lain pergi, ketika yang lain melarikan diri, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi dialah yang menyangkal Yesus berkata bahwa aku tidak mengenal dia. Saudara, cinta diuji. Dalam sebuah perjalanan, suatu hubungan, cinta akan diuji. Dan kita, saya dan saudara, kita berkata bahwa aku cinta engkau Tuhan. Waktu cinta mula-mula kita kepada dia, kita berkata bahwa aku sungguh mencintai engkau. Saat ini, kembali cinta kita kepada dia itu diuji. Apakah kita betul-betul mencintai dia? Dengan tulus, dengan cinta yang murni, atau kita mencintai dia karena kita diberkati? Kita mencintai dia karena sakit disembuhkan. Kita mencintai dia karena doa-doa kita dijawab. Saudaraku, kembali saya dan saudara di hari-hari ini, cinta kita mulai diuji. Ya, cinta kita mulai diuji. Jangan ciptakan cinta yang sepihak antara kita dengan Tuhan. Karena dia begitu mencintai kita. Bagaimana dengan kita? Jangan ciptakan cinta sepihak. Saudara, Tuhan menciptakan segala sesuatu hanya dengan berfirman. Tuhan menciptakan alam semesta ini hanya dengan berfirman, maka itu jadi. Tapi tidak dengan kita manusia. Allah mencurahkan isi hatinya, ya, lewat sentuhannya, dengan tangannya. Dia menjadikan kita dengan sentuhannya, dengan kasih. Dia mencurahkan isi hatinya, mencurahkan kasihnya, menjadikan saya dan saudara. Karena apa? Allah mau ciptaannya dia, saya dan saudara, itu pun datang kepada dia dengan satu hubungan yang penuh dengan kasih. Ya. Kasih itu, kasih yang tulus itu kasih yang tanpa syarat. Jadi kalau dikatakan cinta kita tanpa syarat kepada Tuhan, jangan sampai ketika sepertinya keadaan semakin menurun, kita semakin dibawa ke satu lembah. Pujian tadi, dalam keadaan lembah kelam. Saudaraku, tetap kita mau katakan, aku mencintai engkau Tuhan. Aku begitu mencintai engkau. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, walaupun Tuhanku yang aku sembah tidak menolong aku, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Berarti mencintai dia, datang menyembah kepada dia, datang memuji kepada dia dengan dasar cinta, bukan
karena sesuatu. Saudara, kalau sampai kita cinta Tuhan karena sesuatu, maka kita akan murtad. Kita akan tinggalkan Tuhan. Karena daging kita ini akan hancur. Ya. Daging kita akan diremukkan mungkin dengan segala keadaan. Masa depan mungkin dikatakan bahwa masa depan hancur dan sebagainya. Menurut orang lain penilaiannya. Tetapi satu hal, ketika kita berjalan dengan Dia, kita akan mengerti detak-detak hatinya. Dia berkata bahwa aku tahu apa yang aku rancangkan bagi engkau. Bahwa aku merancangkan segala yang baik, bukan kecelakaan. Amin, saudara. Asalkan engkau mau aja berjalan dengan Dia. Ya, berjalan dengan Dia dengan gairah. Ya, dengan gairah. Perjalanan cinta atau iman kita sampai akhir, maka kita harus penuh gairah cinta akan Dia. Ya, ayo mari kita mulai kembalikan api itu. Kembalikan gairah kita itu kepada Tuhan. Tanyakan dalam diri kita. Ya, tanyakan. Iman kita kepada Yesus. Ya, keputusan kita berjalan ikut Tuhan. Dasarnya apa? Ya, tanya kepada diri kita saat ini, saudara. Bahwa kita mencintai Dia, keputusan saya ikut Tuhan itu dasarnya apa? Ini. Sebab kalau dasarnya salah, maka fokus kita kepada hal-hal yang mengenakan kita dan itu tidak mencapai, kita tidak mencapainya, maka kita akan mandek, kita akan berhenti ikut Tuhan. Tapi kalau kita berkata, Tuhan, aku mencintai Engkau dengan apa yang ada padaku. Hatiku Tuhan, aku serahkan kepadamu. Maka Dia dengan kasih-Nya yang tulus itu akan mendekap kita dan berkata, aku pun mencintai Engkau dengan segala yang ada padamu. Saudara, karena apa? Karena Yesus mencintai kita, bukan karena kita baik. Bukan karena suara kita bagus, bukan karena kita bisa melayani, bukan karena kita bisa berkhotbah, bukan karena kita bisa pimpin pujian, bukan karena kita bisa melayani musik, bukan karena kita bisa memberi ini dan itu, bukan. Bukan karena kita ini baik, tidak pernah melakukan hal-hal yang jahat, tidak pernah berzina, tidak pernah melakukan kejahatan lainnya. Bukan. Karena dikatakan di dalam kitab Roma bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Saudara bisa baca itu dalam Roma 3:23. Bahwa kita kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Yesus mengasihi kita itu bukan karena kita bisa. Bukan karena segala sesuatu yang lebih di dalam kita. Sehingga Dia begitu mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Bukan. Bukan. Tetapi karena kita ini adalah ciptaan berharganya Dia. Kita ini adalah ciptaan mulianya Dia. Di dalam kita satu-satunya ciptaan Tuhan yang ada nafasnya Allah. Di dalam kita. Saudaraku, oleh sebab itu, cintai Dia. Amin. Cintai Yesus. Agar perjalanan iman kita atau cinta kita sampai akhir, kita itu harus sadar diri. Kalau tadi Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik.
Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Itu Paulus berkata seperti itu. Karena apa? Dia tahu dirinya siapa. Dia adalah seorang Saulus. Saulus itu, saudaraku, saudara tahu betapa dia sangat jahat terhadap anak-anak Tuhan. Ya, dia menganiaya anak-anak Tuhan. Kita lihat dalam Filipi 3. Saudara perhatikan, Filipi 3 ayat 8. Filipi 3 ayatnya yang ke-8 kita baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, ini si Saulus yang berkata setelah dia menjadi Paulus. Ya, setelah dia menjadi Paulus. Dia berkata bahwa malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena dia mengenal Yesus Kristus itu. Ya. Saudaraku, dia ini adalah orang terkemuka. Si Saulus ini adalah orang terkemuka. Dia bisa dikatakan seorang Rasul Sanhedrin waktu itu, saudara. Dia adalah orang yang begitu pintar, yang berpengaruh banget. Tetapi saudaraku, ketika dia menganiaya gereja Tuhan, dia menganiaya pengikut-pengikut Tuhan, di situ Tuhan menangkap dia dengan kasihnya dan dengan caranya Tuhan. Paulus bisa berkata bahwa segala sesuatu kuanggap rugi, segala sesuatu kuanggap sampah. Ya, tidak ada artinya. Karena apa? Dia menyadari, dia sadar diri siapa dirinya. Ketika dia ikut Tuhan, dia sadar diri siapa dirinya. Bahwa segala sesuatu kalau dia masih dianggap, dia dicintai, dia dikasihi, dia dipilih oleh Allah. Itu karena kasih semata-mata. Bukan karena segala apa yang ada pada dia. Kalau saudara lihat dalam Yesaya, kasih pembatas dalam Filipi 3 ini. Yesaya 64 ayat 6. Di situ dikatakan bahwa segala kebaikan kita, kesalehan kita itu seperti kain kotor. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ini Israel berkata. Menyadari kehidupan mereka. Dan kita pun jangan sampai segala sesuatu yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan kita berkata bahwa itu modal saya, itu adalah modal saya di hadapan Tuhan. Tidak. Karena dikatakan bahwa kesalehan kita, kebaikan-kebaikan kita, itu sebenarnya seperti kain kotor. Kain lara. Semua itu hanya anugerah Tuhan bagi kita. Amin. Hanya anugerah Allah saja semata-mata kita ada sampai saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seorang berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, maka dia akan mengalami satu perubahan kehidupan yang berbeda. Itu pasti. Itu contohnya Rasul Paulus. Ketika dia berjalan, diadakan satu atau dia mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan, maka kehidupannya berbeda. Ternyata untuk kita memiliki cinta sampai akhir, kita harus ada satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ya.
Bukan semua katanya enggak. Jangan kita menjadi pendengar aja. Jangan kita hanya menjadi penonton aja orang-orang punya kesaksian-kesaksian. Jangan, karena kita pun punya hak untuk itu, saudaraku. Kita pun punya hak mengalami semua janji Tuhan dalam firman ini. Saudara, saya cuma mau katakan kepada saudara, ketika kita bersyukur dengan apa aja, ya, kita bersyukur dengan apa aja, itu adalah mujizat bagi hidupmu. Amin. Kita menyadari diri kita aja, saudara, siapakah aku ini? Ya, siapakah aku ini? Kalau kita ada sampai saat ini, Tuhan jamin kita masih bisa bernafas, masih bisa menikmati hidup ini, saudara. Kalau kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman kami, ya, kami dikirimin foto, tolong doakan mereka harus dengan oksigen dan lain sebagainya, tidak bisa tidak berdaya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita melihat diri kita masih sehat, itu berkat yang luar biasa. Ya, itu berkat yang luar biasa. Oleh sebab itu, mungkin kita diizinkan puasalah untuk negeri ini. Ya, puasalah untuk negeri ini. Ya, jangan kita, saudara, kita berkata bahwa ini dan itu. Mari, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita menyadari diri, ya. Untuk kita kuat, kita memiliki cinta, ya, kekuatan cinta sampai akhir. Itu kita harus memiliki satu tindakan berubah. Tindakan untuk berubah. 2 Korintus 5 ayat 4 kita baca bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini dikatakan saudara bahwa sebab selama masih diam di dalam kemah ini, yaitu tubuh kita ini, dikatakan bahwa kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Siapa sih yang gak merasa berat hari-hari ini? Pasti ngalamin, saudara. Ya, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Gak boleh, harus menanggalkan yang lama. Ya, tanggalkan yang lama. Kita mengenakan hal yang baru. Mengenakan apa yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara, tanggalkan yang lama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang kuat karena kita mengenakan pakaian yang baru yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Ya, pertobatan itu dalam Ibrani 12 ayat 1 kita lihat. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Ya saudaraku, mari kita tanggalkan semua. Ya, tanggalkan hal-hal yang merintangi kita. Kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, perlombaan iman. Ya, perlombaan iman. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita memiliki cinta sampai akhir jika kita memiliki gairah, ya, keberanian yang kuat. Kita memiliki suatu kesadaran atau sadar diri. Dan kita mau bertindak untuk berubah. Maka kita akan berjalan bersama dengan Dia. Dia akan bawa kita untuk sampai kepada tujuan akhir. Cinta sampai akhir. Amin. Ku tetap cinta
tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, setia, ku tetap setia. Amin Tuhan. Walau topan datang menerpa, Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Ungkapkan dari hatimu yang paling dalam. Ku tetap cinta. Terima kasih Tuhan. Walau badai datang menerpa, Ku tetap cinta, kami tetap setia, ku tetap setia. terima kasih Tuhan. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Sama-sama kita bangkit berdiri saudaraku. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang Tuhan telah Terima kasih beri, Tuhan. takkan Terima mungkin kasih, ku Tuhan. balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Angkat tanganmu katakan. Terlalu banyak Terima kasih Tuhan. yang Tuhan
Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari kita mengangkat suara kita, kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu ajaib. Mencintai kami. Terima kasih anugerah-Mu limpah dalam kami, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidup, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, Tak mungkin kami balas semuanya. takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Begitu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
Tuhan Yesus, kami menyadari Tuhan, begitu banyak hal yang Tuhan sudah buat di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalasnya Tuhan. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang terus memimpin kami untuk tetap bertahan, bahkan kami maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kami bersatu hati berdoa buat bangsa kami. Tuhan, Engkau melihat kondisi keadaan bangsa kami saat ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau pulihkan bangsa ini Tuhan. Engkau turun tangan membela Tuhan. Menyelesaikan semua masalah persoalan yang dihadapi bangsa kami. Pemerintah yang Engkau sudah pilih Tuhan, biarlah Engkau terus memproteksi bersama dengan jajarannya. Amin. Biarlah mereka melakukan dengan benar tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan. Biarlah setiap masyarakat bahu-membahu, bersatu hati, mendukung ya Tuhan. Segala hal yang bukan dari Tuhan, segala niat-niat jahat yang ingin merusak semuanya, kami bersatu hati, kami bongkar kuasanya di nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan, Engkau menolong gereja-gereja. Kau yang memproteksi dan melindungi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Secara khusus buat kota kami. Kau juga memberkati kota ini. Kota di mana umat-umat Tuhan bekerja. Kota di mana umat-umat Tuhan mencari nafkah. Kota di mana umat-umat-Mu memuji, menyembah Tuhan, membangun keluarga. Tuhan memberkati kota ini Tuhan. Gereja-gereja yang ada di kota ini juga Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Kalau saat ini ada yang sedang sakit Tuhan, Engkau datang, Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Engkau yang berkuasa, Engkau pemilik hati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Balas berkati umat-umat Tuhan yang sudah hadir saat ini. Tuhan memberkati dalam pekerjaan. Tuhan memberkati dalam rumah tangga. Tuhan menyelesaikan setiap masalah persoalan yang dihadapi oleh setiap umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih tetangga-tetangga kami. Tetangga-tetangga gereja, tetangga-tetangga dari umat-umat Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segala kebaikan dan keajaiban Tuhan. Amin. Mari saudaraku angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah sukacita Allah mengalir saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, Amin. Tuhan